Halo, selamat malam. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Salsa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan sebagai materi mengenai audit investigasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Damayanti Limbong dengan NIM 102122120035. Materi pertama yang saya akan bahas yaitu perbedaan fokus utama antara auditor fraud, auditor investigasi, dan auditor forensik. Yang pertama adalah auditor fraud. Auditor fraud fokus utamanya untuk mendeteksi tanda-tanda awal kecurangan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk pencegahan dan deteksi fraud secara umum. Yang kedua adalah auditor investigasi. Auditor investigasi fokus utamanya itu untuk melakukan audit mendalam atas dugaan fraud yang spesifik, bertujuan untuk pembuktian adanya kecurangan. Yang ketiga yaitu auditor forensik. Fokus utamanya itu menggabungkan akuntansi, audit, dan hukum untuk analisis kasus hukum atau fraud, bertujuan untuk digunakannya sebagai bukti dalam pengadilan. Materi selanjutnya yaitu tahapan audit investigasi. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah penekanan informasi awal, yaitu mengumpulkan informasi awal dari laporan atau pengaduan terkait dengan adanya fraud dan klarifikasi terhadap sumber informasi yang dilakukan. Yang kedua yaitu perencanaan audit investigasi, yaitu membuat rencana kerja investigatif, menetapkan tujuan audit, serta menentukan tim audit yang sesuai yang harus dilakukan untuk audit investigasi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan audit investigasi. Pelaksanaan audit investigasi dilakukan yaitu melakukan wawancara, pengumpulan dan analisis dokumen, serta pengujian bukti untuk mengidentifikasi pelaku dan modus fraud yang terjadi. Yang keempat yaitu pelaporan hasil, yaitu menyusun laporan hasil audit investigasi yang sudah disusun serta secara jelas dan sistematis, dan laporan ini bisa dijadikan dasar proses hukum untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan salah satu kasus fraud yang terjadi di sektor publik. Saya mengambil kasus korupsi di sektor publik, yaitu kasus BTS 4G Kominfo yang dilakukan oleh Johnny J. Plate. Yaitu saya akan menjelaskan secara singkat. Kasus ini melibatkan proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diduga terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan yang tidak akurat, pengadaan yang fiktif, hingga laporan pertanggungjawaban yang dimanipulasi. Klasifikasi fraudnya termasuk dalam kategori korupsi dan penyalahgunaan aset negara, karena ini dilakukan di publik dan merugikan banyak orang, yaitu masyarakat. Profil tersangkanya yaitu Johnny J. Plate, mantan Menteri Kominfo, diduga menerima sejumlah uang terkait proyek ini. Yang kedua, beberapa pejabat Kominfo dan mitra kerja dari pihak swasta ikut yang terlibat. Yang berikutnya, lembaga investigasi yang terlibat. Yang pertama, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai penegak hukum utama. Yang kedua, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menghitung besarnya kerugian negara. Proses hukum yang terjadi dalam kasus ini, yang pertama, proses penyelidikan dimulai sejak akhir tahun 2022 setelah munculnya dugaan penyimpangan.
Berikutnya, Johnny J. Plate ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada bulan Mei tahun 2023. Berikutnya, proses persidangan dimulai pada tahun yang sama dan hingga kini proses hukum masih berlangsung dengan menghadirkan saksi dan barang bukti. Materi selanjutnya saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai kasus fraud yang pernah terjadi di tempat kerja saya. Saya akan menjelaskan mengenai kasus fraud yang terjadi di CV Oro Indonesia. Saya akan mengidentifikasi kasus fraud ini dengan 5W1H. Yang pertama, identifikasi kasus fraud CV Oro Indonesia. Identifikasi pertama yaitu what, apa yang terjadi. Yang terjadi yaitu kecurangan fraud berupa markup harga, yaitu memastikan harga pokok produk secara tidak wajar, mempromosikan harga coret palsu yang mencantumkan harga lama yaitu lebih tinggi yang sebenarnya tidak pernah digunakan sebagai harga jual, kemudian memberikan potongan palsu untuk menciptakan kesan diskonnya besar. Misalkan kayak sebenarnya harganya itu tuh 100.000, tapi dia naikin dulu menjadi 200.000, kemudian dia memberikan promo dengan harga coret 100.000 sehingga harganya seperti diskon 100.000, padahal memang harganya tuh 100.000, harga jualnya itu memang 100.000. Yang kedua, identifikasi yang kedua yaitu who, siapa yang terlibat. Yang terlibat diantara lain tim pemasaran atau promosi pada perusahaan yang membuat visual promosi dengan harga coret palsu. Berikutnya, manajemen atau bagian purchasing yang menentukan dan menyetujui harga jual yang di markup. Kemudian, kemungkinan juga melibatkan pimpinan divisi pengusaha jika ada persetujuan dari level atas. Tidak menutup kemungkinan bahwa itu sebenarnya adalah ide dari atas, karena pasti dari atas juga tuh dia tahu gitu bahwa itu tuh terjadi gitu. Mungkin ini ide awalnya dari ownernya sendiri gitu, karena memang kasus seperti ini tuh bisa dikatakan dinormalisasikan untuk penjualan online shop ya. Jadi kadang itu tuh tidak dikatakan fraud karena itu sudah biasa dilakukan oleh banyak online shop yang ada di Indonesia. Berikutnya, W ketiga yaitu when, kapan terjadinya. Praktek ini dilakukan secara berlangsung selama periode promosi, misalnya setiap awal bulan atau saat event khusus seperti misalnya Harbolnas, Ramadan Sale, dan lain-lain. Biasanya pada tanggal kembar atau payday ya pada tanggal 25 di bulan setiap bulan, atau Ramadan Sale atau akhir tahun, awal tahun, dan promo-promo lainnya. Itu biasanya dilakukan saat promo-promo untuk supaya customer terkesan bahwa toko kita tuh memberikan diskon yang sangat besar, padahal itu tuh harga aslinya. W yang keempat yaitu where, di mana terjadinya. Ini dilakukan di kantor CV Oro Indonesia yang terletak di Sitrasari Mall Blok B4 nomor 72, serta terrealisasi pada platform online shop seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, dan lain-lain yang pernah kami lakukan. Yang kelima yaitu why, mengapa hal ini dilakukan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, mungkin ini sudah dinormalisasikan sehingga kita pun tidak merasa bahwa ini tuh fraud. Jadi mengapa hal ini dilakukan, yaitu untuk meningkatkan penjualan dengan memberikan kesan adanya diskon besar. Yang kedua, untuk menarik perhatian konsumen dengan strategi yang menipu secara visual.
Yang ketiga yaitu untuk mengejar target omset, terutama saat performa penjualan menurun. Bagaimana cara pelaksanaannya? Yang pertama, harga normal produk dinaikkan terlebih dahulu di markup dahulu, kemudian dibuat visual promosi dengan mencantumkan harga lama yang dicoret dan harga baru yang lebih rendah, seolah-olah sedang diskon besar, padahal harga coret itu tidak pernah menjadi harga jual sebenarnya. Selanjutnya, tindakan ini dapat melanggar etika bisnis dan bisa dikategorikan sebagai penipuan konsumen atau konsumen fraud jika tidak sesuai fakta. Saran dari saya agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di CV orang Indonesia, yang pertama, menurut saya perusahaan sebaiknya membuat aturan yang jelas tentang cara menentukan harga dan diskon. Jadi setiap harga ditampilkan benar-benar sesuai dengan kenyataannya dan tidak menipu pembeli. Yang kedua, saya juga menyarankan agar ada pengecekan rutin dari pihak internal terhadap promosi yang dibuat. Dengan begitu, jika ada yang tidak sesuai, bisa langsung diperbaiki sebelum dipublikasikan. Selanjutnya, sebaiknya setiap promosi ada harga diskon dicek dan disetujui dulu oleh atasan atau bagian yang berwenang supaya tidak ada kesalahan atau kecurangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemimpin. Yang keempat, menurut saya semua tim yang terlibat dalam penjualan dan pemasaran perlu diberi pelatihan tentang etika bisnis agar mereka paham pentingnya kejujuran dalam berjualan dan tahu mana promosi yang diperbolehkan dan mana yang melanggar. Selanjutnya, saya juga menyarankan perusahaan menggunakan sistem atau aplikasi yang bisa mencatat harga produk dari waktu ke waktu. Jadi kalau mau bikin harga diskon, bisa dibuktikan bahwa harga sebelumnya memang pernah digunakan. Terakhir, menurut saya penting untuk memberikan peringatan atau sanksi tegas karena kalau ada karyawan yang sengaja melakukan manipulasi harga. Ini penting supaya semua orang tahu bahwa perusahaan serius menjaga kejujuran dan kepercayaan pelanggan. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah informasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.